Syarna untuk dirapotkan Ibu. Cik. Mangga yang di belakang bisa maju ke depan. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah hadir di sekitar kita. Kita mulai kajian pada hari ini. Sudah siap Ibu semua? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua pada hari ini diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan juga kesehatan sehingga kita semua bisa hadir di kajian MAB Minha pada hari ini. Terima kasih ibu-ibu semua sudah hadir pada kajian kali ini. Salawat dan salam kita limpahkan dan curahkan kepada teladan kita Baginda Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua di sini mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Izinkan saya Isma menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tasmi atau tilawah, ketiga pengumuman, keempat tausiah, kelima tanya jawab, 6 doa dan 7 penutup. Untuk acara pertama yaitu pembukaan telah kita lakukan bersama-sama. Mari kita baca basmalah bersama-sama agar lebih berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua tasmi atau tilawah tadi sudah kita lakukan. Dan acara ketiga adalah pengumuman yang akan disampaikan oleh seksi dakwah MAB Minha yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri. Mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz sebentar menyampaikan pengumuman bahwasanya ibu-ibu kita dari MAB insya Allah Jumat pekan depan akan mengadakan kajian Jumat spesial yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Nur Ihsan Junullah atau Ustadz AB yang bertemakan Happy Wife, Happy Life, di mana kita akan membahas tentang bagaimana kehidupan rumah tangga, romantisme rumah tangga Rasulullah SAW. Maka dari itu kami mengundang bunda-bunda sekalian. Sebenarnya ini kajian ayah bunda ya. Kajian ayah bunda, jadi ayahnya boleh hadir juga, bundanya juga, apalagi ditunggu kehadirannya besok Jumat pekan depan. Kita mulai undangannya jam 8.30. Dan untuk donasi untuk acara ini kita membuka donasi bunda-bunda, kita buka donasi untuk konsumsi dan door prize. Bagi yang punya kelebihan rezeki sedikit boleh disalurkan untuk acara ini. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Sekian dari Sedakwah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair pada Bu Fitri yang telah menyampaikan pengumumannya. Selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Budiman Iskandar yang akan membawa tema kejujuran adalah modal segalanya. Pada Pak Ustadz dipersilakan.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ibu-ibu madrasah yang bunda, apa kabar semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Imam B, insyaallah semakin soleh soleha. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah semakin kompak ya. Alhamdulillah, bagaimana tadi slogannya, motonya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang sedang sakit pun mudah-mudahan kesabaran atas sakitnya dijadikan sebagai penggugur dosa, dijadikan juga sebagai penambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas, melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin bab 4. Judul aslinya pendek, As-Sidqu ya, As-Sidqu. As-Sidqu itu artinya kebenaran atau kejujuran. Tapi kalau judul terlalu pendek biasanya kurang menarik, makanya dipanjangan. Apa tadi kata pembawa acara? Kejujuran adalah modal segalanya. Ya betul, kejujuran modal segalanya. Itu ditambah itu pun karena di dalam bab ini diambil kesimpulan dari hadis-hadis yang dicantumkan di situ, bahwa memang kejujuran itu adalah memang modal segalanya. Nanti akan saya sampaikan. Nah, ini kalau kita sekarang membahas bab 4. Jadi gini Bu ya. Di kitab Riyadhus Shalihin ini, ada yang masih ingat arti Riyadhus Shalihin itu apa? Ya. Taman orang soleh atau kebun orang soleh ya. Taman atau kebun. Nah, sebetulnya kenapa Imam An-Nawawi memberi nama kitab ini Riyadhus Shalihin, Riyadh, kebun gitu ya. Beliau itu mengilustrasikan bahwa dunia ini ibarat kebun, bagaikan kebun dunia ini. Nah, di kebun itu biasanya kita menanam tanaman. Nah, bab-bab yang dimuat oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab ini ibaratnya tanaman. Jadi tanaman yang ada di kebun. Di sini kalau kita perhatikan begitu ya, di kitab Riyadhus Shalihin ini ada 372 bab. Artinya ada 372 macam tanaman di kebun ya yang kita miliki begitu. Ya, itu dunia. Jadi tanaman keempat yang ditanam oleh Imam An-Nawawi dalam kebunnya, ilustrasi ya. Di dunia ini Imam An-Nawawi menanamkan tanaman-tanaman 372. Nah, sekarang kita membahas yang keempat. Kenapa disebut kebun? Karena kehidupan dunia itu memang begitu. Artinya apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Ya. Apa yang kita tanam itulah apa yang akan kita panen. Jadi nggak akan kejadian ibu-ibu nanam cengek ya, yang muncul anggur. Iya, memang punya karena dapat ternyamuk. Memang begitu. Jadi kalau menanam bibitnya cengek dia keluar
Menanam cabai keluar cabai, menanam bibit tomat ya keluar tomat. Itu nggak akan kejadian yang keluar jadi anggur gitu ya tadi. Betul. Makanya apa yang kita amalkan di dunia ini ya, itulah yang akan kita petik kelak di akhirat. Bahkan bisa jadi sudah kita petik di dunia pun sudah ada yang bisa dipetik. Nah, tergantung apa yang kita lakukan, apa yang kita tanam. Kalau kita menanam kebaikan, ya lahirlah kebaikan. Nah, misalnya di bab pertama ya, kita menanamkan niat ikhlas yang baik begitu ya, maka akan lahirlah dari keikhlasan ya, itu buah daripada keikhlasan kebaikan. Pada bab kedua kemarin apa, ada yang masih ingat bab kedua? Ya, itu bab ketiga. Bab kedua itu taubat. Ya. Siapa yang menanam taubat, siapa yang menanam kesabaran. Nah, sekarang siapa yang menanam kejujuran, maka akan dia dapatkan kebaikan dari apa yang dia tanam begitu. Jadi silakan saja dalam kehidupan mampu ya. Ibu misalnya mau melakukan keburukan, silakan. Kenapa? Karena itu akan kembali kepada ya kita sendiri. Makanya di Al-Quran disebutkan in ahsantum li anfusikum wa in asatum walah. Jika kamu melakukan satu kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kamu. Jika kamu melakukan keburukan pun sama. Jadi silakan coba saja. Uji kehidupan kita dengan coba lakukan sesuatu ya. Kalau kita lakukan baik pasti kembali baik. Kalau kita lakukan buruk pasti kembali buruk. Satu saat, Bu, halo. Ya. Ibu buang sampah di jalan. Ya, buang sampah sembarangan, lempar saja. Keburukan bukan? Keburukan. Nah, tunggu ya, satu saat keburukan yang dilakukan itu akan kembali kepada kita keburukannya. Cuman waktu dan tempatnya itu rahasia Allah. Yang jelas keburukan itu akan sampai. Begitupun kebaikan, makanya jangan pernah merasa kalau kita melakukan kebaikan nggak ada yang lihat. Aduh, asal lebar. Entah menungguannya mau yang tinggali, tarik gitu. Mau masukin canceling, ada canceling. Kalau belum ada orang, diantep ke mereka canceling itu. Nah, pas begitu ada orang, nah baru bisa teu kaanggap abi canceling. Ya. Bisa teu dianggap padahal mah abi teh canceling tadi dengan can aya sesana gitu nya. Nah, jangan khawatir. Ketika kita melakukan kebaikan walaupun tidak ada yang melihat, tidak ada yang menganggap, orang tidak menghargai, kebaikan itu akan kembali kepada dirimu kesesahan. Tidak akan untuk orang lain. Ibu masak di rumah, ya nggak ada yang makan, suami nggak makan, bilangnya udah makan di luar, anak nggak makan, bilangnya nggak suka, sampai awet kata makanan, Bu. Itu sia-sia tidak, Bu? Sia-sia tidak. Dari segi amal perbuatan ketika ibu memasak begitu ya, niat lillahi karena Allah, satu kebaikan maka tidak akan sia-sia, akan kembali kepada kita gitu ya, kebaikan. Jadi jangan ragu-ragu. Makanya tanam kebaikan-kebaikan. Nah, maka jadilah nanti kebun kita menjadi kebun yang akan kita panen, yang akan kita petik hasilnya sesuai dengan apa yang kita tanam. Nah, Imam An-Nawawi mengajarkan kepada kita nih, kalau mau menanam di kebun itu tanamannya ini nih. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu tanaman-tanaman. Nah, sekarang kita diberitahu tentang tanaman keempat. Tanaman yang coba tanam ya. Jadikan ini sebagai sebuah tanaman, jadikan ini sebagai sebuah amal kita di dunia, karena dunia ini bagaikan kebun yang kelak di akhirat kita petik hasilnya. Bahkan di dunia pun bisa kita petik hasil ya. Nah, makanya coba kita lihat sekarang. Judul kita hari ini adalah kejujuran. Berbicara tentang kejujuran ya. Nah, hadisnya kita baca hadis dulu, hadis yang pertama dulu ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau yang punya. Kalau yang enggak punya ya beli atuh ya. Beli. Ya teh
Kalau diukur ku baso 10 mangkok basoeun. 10 mangkok. Ini harganya 115.000. Oh, mangkok 150 masih ada. Masih ada kembalian. Masih ada kembalian. Kalau tidak mau nggak modal, ada download gitu ya. Di HP juga ada. Tapi susah dibacanya. Arab Gunung. Iya, anu jabri gua ya penan. Ya hadisnya, kita masuk ke hadisnya ya. Ani Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna sidqa, sesungguhnya kejujuran, yahdi ilal birri, menunjukkan kepada kebaikan." Ya. Birrun, Bu, artinya apa? Birrun itu kayak birrul walidain. Birrun itu apa? Kebaikan. Birrun itu kebaikan. Kalau hasanun apa artinya? Baik juga. Kalau ma'rufun? Baik. Kalau khairun? Baik. Thayyib? Ya. Ternyata banyak bahasa Arab yang ternyata diterjemahnya sama. Tapi ternyata dari setiap kata itu, akar kata itu mengandung ya unsur-unsur yang kalau kita gali secara mendalam ternyata ada perbedaan. Hanya di Indonesia karena padanan katanya kurang, jadi diterjemahkan eta-eta deui gitu ya. Siga Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa bedanya pengasih dan penyayang? Sok non bedanya. Pengasih dan penyayang bedanya apa? Jadi kalau masuk ke dalam bahasa Indonesia padanan katanya kadang menjadi terlalu sempit. Padahal Ar-Rahman Ar-Rahim itu sangat luas, dan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu berbeda. Beda Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Ya, tidak semua orang dapat Ar-Rahim gitu ya. Nah, birrun itu artinya apa ya? Artinya daratan. Jadi kebaikan seluas daratan. Daratan itu luas tidak, Bu? Luas. Makanya satu kebaikan ya yang dilakukan oleh orang, misalnya seorang anak kepada orang tua, birrul walidain, lakukanlah kebaikan kepada orang tuamu seluas daratan. Artinya sebanyak-banyaknya. Nah, di sini disebutkan sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan yang sangat banyak. Jadi pangkal dari kebaikan. Nah, makanya judulnya itu apa tadi? Kejujuran modal segalanya. Karena yang dimaksud segalanya di situ adalah kebaikan. Kita ingin semuanya kebaikan. Ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, maka modal kebaikan itu adalah kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Di sini bisa kita pahami, kalau orang ingin masuk surga, maka harus melakukan kebaikan. Dan kebaikan itu modalnya adalah kejujuran. Artinya, kalau orang yang tidak bisa hidupnya jujur, jangan berharap masuk surga. Ya Bu ya, coba sekarang kita akan belajar melihat diri kita dan lingkungan kita ya tentang kejujuran. Ya, tentang kejujuran. Makanya Nabi mempertegas lagi Bu di lanjutannya itu. Apa kata Nabi? Saya lompat dulu. Wa innal kadiba, ini sebaliknya. Dan sesungguhnya kebohongan itu, kedustaan itu, bohong, dusta. Cek bahasa Indonesia wadul. Ya. Iya, tidak berkata bohong, tidak berkata baik benar. Apa? Yahdi ilal fujur, menunjukkan kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar,
dan keburukan itu menunjukkan kepada neraka. Berarti orang yang suka bohong, pendusta, maka ujungnya dia akan menuju neraka. Naudzubillah min. Makanya ibu sekalian, kenapa modal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah? Nabi coba ya, sebelum jadi Nabi, Allah persiapkan diri seorang Nabi itu memiliki karakter, memiliki sifat apa? Ya, jujur. Nabi itu terkenal kejujurannya. Makanya ketika Rasulullah mau menyampaikan kebenaran, ya, mau menyampaikan kebenaran, maka modal yang Rasulullah tampakkan adalah kejujuran. Coba perhatikan ketika beliau naik ke atas bukit Sofa. Ya ma'syaral Quraisy, wahai penduduk Quraisy, berkumpul mereka. Lalu Nabi konfirmasi, tanyakan, memastikan kepada mereka, apakah kalian pernah dapati diriku ini sebagai seorang pendusta? Pernah mendengar dari kata-kataku bohong? Apa jawaban orang-orang Quraisy? La ya Muhammad, tidak wahai Muhammad. Kami tidak pernah mendapati pada lisanmu satupun perkataan dusta. As-sadiqul amin. Engkau itu adalah orang yang benar dan orang yang jujur, orang yang terpercaya. Begitu. Itu diakui. Coba pertanyaannya Bu sekarang, siapa di antara pemimpin-pemimpin kita yang bisa kita sebutkan orangnya jujurnya itu seperti itu, diakui oleh semua orang? Pemimpin kita sekarang, jadi kata ibu, pemimpin kita sekarang nggak jujur. Dan bingung atau Bu ya? Bingung mau disebut jujur, bingung. Cenah membela rakyat. Hari ya apa kebijakan sebaliknya. Jadi bingung kita kalau mau menyebut para pemimpin kita itu jujur. Bahkan kalaupun ada yang menyebut jujur itu tidak akan semuanya. Tapi Nabi SAW pada saat itu semua orang mengatakan as-sadiqul amin. Tidak ada seorang pun yang mengingkari. Tidak ada seorang pun yang mengingkari. Berarti kejujurannya itu ya sudah terrealisasi, sudah dilihat, sudah nampak oleh semua orang. Makanya pantas Bu, Nabi SAW itu begini ya. Ketika beliau sudah jadi Nabi, sebelum hijrah ke Madinah, Nabi itu dimusuhi. Bahkan ada sebuah upaya di Darun Nadwah, perencanaan pembunuhan terhadap Nabi SAW. Tapi walaupun mereka memusuhi Nabi, kejujuran Nabi tetap pada saat itu mereka akui. Buktinya apa? Ketika Rasul mau hijrah, Rasul sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, di rumahku ini banyak barang-barang milik penduduk Mekah. Besok tugasmu bagikan barang-barang ini kepada mereka. Barang-barang ini maksud apa? Itu adalah barang-barang titipan. Muhammad kami nitip ini, Muhammad kami nitip ini. Kenapa? Karena percaya kepada Rasul. Ya walaupun akidahnya tidak diikuti, tetapi kepercayaannya masih tetap terjaga. Nabi, nah itu modal kejujuran. Nah makanya Bu, sebaliknya dari kejujuran itu adalah kebohongan, kedustaan. Nah saya akan bicara dulu tentang bohong ya, tentang dusta. Bahwa betapa saat ini kita merasakan sulitnya mendapati orang yang tidak pernah berbohong. Kalau Nabi Ibrahim pernah berbohong tidak Bu? Bu, ingat hadis ya, ketika di akhirat itu nanti orang-orang minta syafaat, manusia itu minta pertolongan, datang pergi ke nabi-nabi. Mereka pergi ke Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim tolonglah kami. Di akhirat itu yang minta tolong. Lalu Nabi Ibrahim menjawab apa? Jangan, saya tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Tuh, yang bisa memberikan syafaat kepada kalian adalah Muhammad. Kenapa Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat? Kata Nabi Ibrahim, dalam hidupku, seumur hidupku, aku pernah berdusta 3 kali. 3 kali Bu? Ibu sabar kali Bu. Nabi Ibrahim itu 3 kali pernah berdusta.
bohongnya begini, bohongnya Nabi Ibrahim. Satu, bohongnya Nabi Ibrahim, isi salah sangka yang punya jolus nudon kita sudon. Padahal bohongnya Ibrahim mah begini. Ingat ketika Nabi Ibrahim masih muda, ya, dulu pernah menghancurkan berhala-berhala, ya, disisakan berhala satu yang besar, digantungkan kampak di situ. Nah, ketika orang-orang yang menyembah berhala itu datang ke tempat ibadah mereka, wah ini kenapa Tuhan kita hancur begini, kenapa begitu? Wah ini mah pasti Ibrahim cenah. Ya di daerah kita satu-satunya orang yang menolak menyembah berhala itu Ibrahim. Dipanggil Ibrahim, ditanya, Ibrahim, kamu yang menghancurkan ini ya? Enggak, kata Nabi Ibrahim. Tuh, lihat kampak ada di siapa? Dari itu kan berarti dia yang melakukannya begitu. Kata mereka, tidak mungkin patung bisa menghancurkan patung yang lainnya. Mana bisa cuma begitu. Nah gitu ya, saya nggak akan lanjutkan kisahnya, baca sendiri. Nah cuman pada saat itu Nabi Ibrahim bohong. Padahal yang menghancurkan, nah begitu. Padahal Nabi Ibrahim niatnya pada situ ingin membuat orang agar berpikir. Satu itu. Yang kedua, Nabi Ibrahim pernah berbohong ketika ditanya yang perempuan yang ada di sampingnya itu siapa, dia menjawab ini adikku, padahal istrinya. Kenapa? Karena pada saat itu ada seorang raja, namanya siapa? Namrud. Dia itu raja penyuka istri orang lain. Jadi kalau ada perempuan ya cantik, lalu diketahui punya suami, suaminya dibunuh. Tapi kalau makanya Ibrahim ketika tanya itu siapa? Kalau disebut istrinya diambil, Ibrahimnya dibunuh. Tapi ketika disebut ini adik saya, maka diambil adiknya, kakaknya tidak dibunuh, cuma diambil saja adiknya. Begitu. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim berbohong. Dua kata itu. Hiji deui nu katilu naon? Lupa lagi saya udah. PR cari sendiri. PR udah ada nama gampang tinggal di Google. Ya, nah ini apa kebohongan itu, Bu? Nabi SAW sampaikan bahwa tidak halal kebohongan itu. Seseorang tidak diperkenankan bohong. Maka kenapa? Karena kebohongan itu menunjukkan kepada neraka. Dan seseorang jika berbohong pasti akan diikuti dengan kebohongan yang lainnya. Dan kalau seorang mencoba melakukan kebohongan dan kemudian mengulangnya sampai dia dapati dirinya merasa tidak berdosa ketika dia berbohong, itu karena bohongnya sudah mendarah daging. Tapi kalau orang tidak biasa berbohong, biasa jujur, sekali berbohong itu merasa berdosanya luar biasa. Saya tadi bohong, sampai tidak enak hati dia berbohong. Tapi ketika dia ulangi kebohongan itu, ulangi sampai satu saat dia merasa kebohongan itu sudah biasa. Coba rasa. Kalau kita ada yang sekarang misalnya ya, naudzubillah, yang sudah terbiasa suka berbohong, bohong ke suami, bohong ke anak, ya, bohong ke anak, Bu, hati-hati Bu, bohong ke anak. Kita kadang tidak sadar kita tuh suka bohong ke anak, ya, nggak ada, padahal ada. Gitu ya. Udah nggak ada lagi tuh dia anak itu dibohongi sama kita. Nah, lama-lama kita akan merasa itu sebagai sesuatu yang biasa, tidak dosa. Padahal berbohong kepada siapapun dosa itu. Ya, tidak boleh orang berdusta, berbohong. Bahkan sampai Nabi menyampaikan ya, kalau di hadis itu saya catat tadi saya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wailul lil ladzi yuhaddisu bil hadisi liyudhika bihi al-qaum." Kata Nabi, celaka orang yang berbohong walaupun dia hanya sekedar bercanda, walaupun dia hanya sekedar ingin membuat orang tertawa. Tadi saya lihat, wah tadi itu tiko sewa kedebut begitu ya, padahal ente ya, atau orang-orang tertawa. Maka bohong untuk membuat orang tertawa itu termasuk yang Nabi sampaikan, wailun, celaka kata Nabi. Termasuk ngeprank. Makanya ini dalil haramnya ngeprank dengan kebohongan itu begitu.
Ya, nggak boleh. Makanya dalam hukum Islam itu rahim gitu ya. Ketika di situ ada kebohongan untuk sekedar membuat orang tertawa, maka itu tidak boleh. Nabi sampai mengatakan sampai diulangi sampai 2 kali di belakang. Wailun lahu kata Nabi, celaka baginya begitu. Ya. Jadi untuk bercanda saja berbohong itu celaka, apalagi serius. Ya, berbohong itu. Tapi ada yang bohong yang diperbolehkan. La yahilul kadzib kata Nabi, tidak halal dusta illa min salasin, kecuali 3. Satu kata Nabi apa? Satu adalah yuhaddisur rajul almar'ah, bohongnya seorang suami kepada istri. Boleh. Beres. Ya, maka rame ya mah. Boleh bohong seorang suami kepada istrinya. Boleh. Aduh, bahaya. Bisa bohong banyak kali. Tapi apa Nabi lanjutkan? Liur diaha, untuk membuatnya ridho, untuk membuatnya bahagia, ya, untuk menyenangkan dirinya. Dalam konteks apa? Ada contohnya. Jadi tidak secara umum bohong, bahaya. Bohong apa? Bohong jika ditanya sesuatu oleh istri, ya, kalau jujur istri akan sakit hati. Contoh kata Nabi itu masakan gitu ya. Istri masak terus dimakan sama suami, nanya istri teh, ya, penasaran we nanya, padahal metong nanya. Ayah enak tidak gitu. Jawabannya pasti apa? Nah, kalau misalnya kenyataannya ternyata masakannya itu tidak enak, maka seorang suami pada saat itu boleh berbohong kata Nabi kepada istrinya. Enak banget gitu ya. Pas istrinya nggak ada, wow gitu. Jadi boleh berbohong pada saat itu ketika ditanya masakannya enak, walaupun ternyata hambar, walaupun ternyata tidak ada rasa gitu ya, jawab enak, maka kebohongan itu ternyata membuat istri senang. Contoh lain, suka nanya, mama cantik nggak gitu ya. Atau yang lebih parah, suka ngebandingin sama tetangga. Ayo jawab, cantikan mana, istri tetangga atau mama gitu. Maka suaminya itu bingung mau menjawabnya, mau disebut. Nah, maka dari itu pada saat itu jika kenyataannya sebaliknya gitu ya, maka suami berbohong pada situ, katakan jawab apa, istrimu lebih cantik. Wah, cantik banget atau mau manu ngelek tatangga di dua eleh gitu ya. Gitu. Dan perempuan itu biasanya ya kalau dipuji seperti itu ya seneng aja punya. Nah, itulah makanya kenapa seorang suami boleh berbohong kepada istrinya, maksudnya dalam konteks seperti itu, ya. Daripada diwejakeun geulisan tetangga atau ribut. Makanya tadi ya, daripada ribut mending tenanaon ngabohong gitu ya. Dan jadi istri makanya jangan suka banyak nanya. Dan kita mah walaupun dibohongi juga ada senangnya punya. Dibohongi senang ngerasa ibu dipoto, cekrek dipoto. Saya tanya, mending cantikan Bang Di yang dipoto apa yang aslinya? Hah? Ayo, jawab. Mending cantik aslinya atau cantik dipoto? Ya, benar. Kenapa kalau jelek dihapus? Kalau jelek dihapus, terus ya cari angle mana gitu. Bohong Bisa cantik gambar. Ya.
Jadi wajah kita kayak gimana pun gitu ya, yang penting di gambarnya kelihatan lebih cantik. Gitu. Ya. Nah begitu, jadi kita mah senang dibohongi gitu ya. Nah makanya kata Nabi begitu, boleh seorang suami berbohong kepada istri dalam konteks itu. Ya, tapi kalau berbohong, ayah punya uang enggak habis, padahal aja gini, nah itu mah tetap tidak boleh. Yang kedua apa? Boleh berbohong. Apa tadi pertama suami kepada istri. Yang kedua, boleh berbohong itu ketika perang. Ketika perang, jika ada seorang prajurit katakanlah tertangkap, lalu kemudian ditanya berapa pasukanmu berapa? 200, padahal ada 1000, bohong kan? Boleh. Yang ketiga, boleh berbohong seseorang untuk mendamaikan saudaranya yang sedang bertengkar. Si A dan si B sedang bertengkar, sedang berselisih. Kita bohong kepada si A, sampaikan, ini si B itu sebenarnya mah sama kamu teh pengen berdamai begitu ya. Padahal nggak pernah ngomong apa-apa si B. Oh ya, begitu kata si A. Terus kita datang kepada si B, si A itu sebenarnya pengennya baik sama kamu, belum. Oh ya, sampai akhirnya ketika bertemu si A dengan si B, dua-duanya islah berdamai. Nah, bohong yang seperti itu diperbolehkan. Yang lain selain 3 hal itu, kebohongan diharamkan. Bisa dipahami, Bu? Nah, baik lanjut. Kita masuk ke hadis kedua. Nah ini nih, yang penting juga nih hadis kedua nih. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibni Aliin, dari Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, qala, ia berkata, hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal, mengingat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dak ma yaribuka ila ma yaribuka, tinggalkanlah segala hal yang engkau ragukan, beralihlah kepada yang tidak engkau ragukan. Fa inna sidqa tumaniyatun, karena sesungguhnya kejujuran itu menenangkan. Nah di sini kalimat yang ada di bawah itu, kejujuran itu modal ketenangan. Bu, makanya kita tenang itu karena di lingkungan sekitar kita orang-orang yang jujur. Kalau mereka tidak jujur, tidak akan ada ketenangan. Saya berikan contoh. Suami ibu kerja di luar kota, pulang sepekan sekali lah misalnya, atau sebulan sekali. Kita tenang, atau ibu tenang ketika suami bekerja di luar kota, pulangnya sebulan sekali, ya. Tenang itu karena kita yakin suami itu jujur. Coba bayangkan kalau suaminya nggak jujur, tenang tebu. Jangankan sebulan, jangankan seminggu, nggak pulang sehari oke apanan kamana si ayah, gitu ya. Mengkol heula kamana gitu. Jangankan sehari, terlambat beberapa jam saja pulang, ditanya, kok mau kuno cemburuan, kuno cerewet di mana heula ya, gitunya, ditanya begitu. Nah, kita itu tenang karena orang di sekitar kita jujur. Anak tenang, anak pergi sekolah tenang, anak pergi main di mana kalau anak kita jujur. Kita akan selalu tenang kalau orang yang kita hadapi itu adalah jujur. Makanya kejujuran itu modal ketenangan. Bu, masuk ke tempat makan, ibu ke tempat ngabaso ibu ngabaso. Bagaimana kita bisa tenang makan bakso ketika kita tahu si emaknya atau tukang jualan bakso ini orang yang jujur dagingna tinu daging sapi, ngasupkeun daging naon wae gitunya, atau tidak memasukkan macam-macam. Maka ketika kita tahu di situ tempatnya jujur, maka hadir ketenangan. Kalau kita tahu orang di sekitar kita tidak jujur, tidak akan ada ketenangan. Ya, begitu. Suami meninggalkan istri,
tahu tetangganya jujur, tahu istrinya jujur, maka ketika ditinggalkan muncul ketenangan. Makanya kata Nabi tadi, fa inna sidqa tumaniyatan, sesungguhnya kejujuran itu membawa ketenangan. Makanya kalau kita dapati orang di sekitar kita atau katakanlah pasangan kita, ibu-ibu misalnya suaminya kedapatan pernah bohong sekali, mungkin suka dimaafkan, 2 kali, 3 kali, ternyata beberapa kali bohong, maka cukup ya bagi ibu untuk tidak percaya kepada suami. Makanya satu saat apa yang dikatakannya bisa jadi meragukan. Makanya tadi kata Nabi, sedangkan ketidakjujuran itu wal kadhiba ribatun. Ribah itu dari kata roib. Roib itu kan apa? Ragu. La roiba fiha. Kedustaan itu menyebabkan keraguan. Jadi ragu. Kalau dia ngomong sesuatu teh ragu. Ya, kalau orang itu melakukan ini itu ragu, was-was, akibat apa? Akibat satu perbuatan dusta. Ya, makanya kalau kita ingin dipercaya, kita ingin membuat orang-orang di sekitar kita tenang, kita ingin membuat anak kita tenang, ya, maka jujurlah dalam hidup. Jujur. Kejujuran itu modal segala. Makanya kalau orang tidak jujur itu ya membuat orang lain tidak tenang. Anak kita akan menjadi tidak nyaman, tidak tenang punya orang tua. Kenapa? Tahu orang tuanya suka bohong, ya. Walaupun dalam hal yang sepele. Dan kita kadang menganggap sepele satu kebohongan dari sesuatu yang kita anggap enteng, ya. Bahasa-bahasa sehari-hari nggak ada padahal ada, ya. Ya ada pirage nu kitu, pirage, ada bahasa piragenya. Pirage. Ingat, dari yang sedikit lama-lama akan meningkat menjadi sesuatu yang besar. Satu kebohongan. Makanya kenapa kalau orang misalnya ada orang menjabat, kemudian dia bohong, kemudian akhirnya tidak dipercaya, begitu ya. Apalagi pejabat publik, apalagi yang disaksikan oleh orang lain, begitu ya. Begitu. Jadi kejujuran itu pangkal ketenangan. Orang tidak akan merasa tenang kalau misalnya di situ ada ketidakjujuran. Bu, nabung, nitipin uang. Kalau kita kenapa tenang nitipin uang kepada seseorang? Karena kita percaya, karena kita tahu dia jujur. Kalau tahu dia orang yang nggak jujur, nggak mungkin, ya, nggak mungkin kita titip. Pengen tahu cara tahu orang jujur atau tidak? Yang paling gampang pendeteksi kejujuran, bukan alat bu, gampang pendeteksi kejujuran mah. Kalau kita ingin tahu orang itu jujur atau tidak, ya, titipin uang atau pinjemin uang. Pinjemin uang. Ya. Kalau ada orang nih, saya pinjemin uang atau saya titipin uang, lalu kita kasih uang, bu, kenapa? Karena uang itu adalah alat pendeteksi paling efektif terhadap kejujuran. Dan dideteksi dengan cara yang lain mah susah. Deteksi paling mudah itu uang. Makanya kalau orang dititipi uang kemudian dia tidak amanah, tidak tepat waktu, kurang, banyak alasan, ya, menunda-nunda dan sebagainya, itu ciri orang itu memiliki ketidakjujuran dalam diri. Ya, gampang. Cobaannya iya betul. Akan kita dapati orang itu ketika dia memegang uang. Kenapa? Karena kalau dilihat dari ibadahnya mau ketinggali. Punya siapa yang tahu orang kalau sholat terus sholatnya itu terhusu? Tahu nggak? Nggak tahu. Sholatnya itu bacaannya itu dia maca atau hente? Kan nggak tahu kita teh. Tapi dengan yang bersifat sesuatu yang materi seperti tadi, begitu ya, orang itu akan sangat mudah dilihat. Kenapa? Karena godaannya sangat besar.
orang itu kalau sudah pegang uang punya atuh. Makanya kalau kita mengangkat bendahara mah kudu pedit. Kenapa? Karena atuh uang mah begitu ya. Begitu kita tahu ada uang kan nih, atuh we yang balanya bapak ibunya di rekening ada, di dompet ada, da atuh mun teu balanya teh. Bahkan kadang kita belanja sesuatu yang tidak kita perlukan, tidak kita butuhkan, karena atuh yang balanya. Ya, begitu orang begitu. So, itu cara mengetahui kejujuran. Bu, pernah kalau punya kendaraan ya, kenapa kita masukkan ke bengkel A, tidak ke bengkel B gitu ya? Itu apa sebetulnya? Nah, di situ ada kejujuran. Jujur dalam hal apa? Jujur dalam hal perawatannya, jujur dalam hal apa? Kejujuran atas ilmunya. Dia tahu sebetulnya diganti dengan spare part yang ini juga bisa, tapi kenapa diganti harus dengan yang mahal? Kejujuran. Datang kepada dokter sama, coba. Dokter diuji kejujurannya. Ketika dia menganalisa, mendiagnosa penyakit seorang pasien, sebetulnya dengan obat yang ini juga bisa lebih murah. Tapi kenapa dia memilih obat yang ini, yang paten gitu ya? Padahal yang generik juga bisa, yang paten. Karena apa? Karena dia terikat ya dengan sebuah perusahaan farmasi bla 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 dan sebagainya. Kejujuran. Maka kalau kita tidak tahu kan kita terima saja. Ketika kita tahu begitu kalau kelakuan seorang dokter seperti itu, apa bahaya sikap kita? Ya, begitu. Ada ketidaktenangan dalam diri kita. Nah, makanya sekali lagi kejujuran itu adalah modal ketenangan. Ya, jadi satu ya, kejujuran itu pangkal kebaikan. Kejujuran itu pangkal ketenangan. Ya. Dan orang yang jujur dia jalan masuk surga, orang yang dusta dia meniti jalan masuk neraka. Begitu. Tinggal pilih. Ya. Mau kita tanam apa di kehidupan kita? Mau tanam kedustaan? Dusta hidupnya itu bohong. Dan yang lebih mengerikan itu adalah orang yang kalau bohong itu geus teu kiran-kiran. Bohong teh batur teh geus apal, bohong tapi enggak bohong keneh. Batur teh apal, geus apal modalna teh kitu. Ya, dan dia teh tahu tapi enggak bohong, mah anggar maksakeun gitu. Maksakeun bohong gitu ya. Kan kita itu semakin tidak respect, semakin menghinakan begitu ya. Begitu Bu ya. Jadi sekali lagi ya, kejujuran adalah pangkal kebaikan dan pangkal ketenangan. Jangan dulu menuntut orang lain jujur, tapi jujur dulu diri kita. Jujur atas ilmu kita, jujur atas apa yang kita pahami, itu jujur. Ya, gitu. Lanjut. Sini ada hadis lagi. Masih ada ya waktu ya. An Abi Sufyan Sokhr bin Harbin, dari Abu Sufyan, ya nama aslinya Sokhr bin Harb. Abu Sufyan itu kita sering dengar nama Abu Sufyan karena jarang disebut nama aslinya. Fi hadisihi tawili, pada satu hadis yang panjang. Fi qissati Hiraqla, pada kisah Hiraqla atau Heraklius. Kita suka disebut Hercules. Itu teh Heraklius itu adalah raja Bizantium, raja Romawi Timur. Ibu kotanya Konstantinopel, ya. Yang nanti Romawi Timur itu yang nanti dibuka, dimerdekakan, dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih, ya. Itu sebelum peristiwa itu, di zaman Nabi, raja Romawi itu namanya Heraklius. Heraklius pernah diberikan surat oleh Nabi SAW, surat dari Nabi, surat mengajak masuk Islam. Ketika dibaca oleh Heraklius suratnya, ajakan masuk Islam dan menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Nabi, Heraklius pada saat itu percaya. Kenapa percaya? Karena dia mempelajari kitab sebelumnya, kitab Injil.
Ya, kata Nabi di Al-Quran juga disebutkan sesungguhnya ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, mereka lebih mengetahui tentang Muhammad ya seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Makanya Heraklius percaya, ya percaya. Tapi dia butuh konfirmasi. Maka ketika itu waktu dia berada di Syam, ya di wilayah Syam, dulu sedang ada Abu Sufyan sedang berdagang dari Mekah ke Syam. Ditanya Abu Sufyan pada saat itu, dipanggil Abu Sufyan, ditanya tentang Muhammad. Kamu tahu Muhammad? Tahu. Siapa yang lebih dekat kekerabatannya dengan Muhammad di antara kalian? Kata Abu Sufyan, saya. Aku akan mengajukan pertanyaan kepadamu tentang Muhammad. Jawab secara jujur. Nah, jawab secara jujur. Jadi kejujuran itu ternyata dibutuhkan bukan hanya oleh kita sebagai seorang muslim. Ya, semua orang, baik muslim non muslim, suka terhadap kejujuran. Hanya orang-orang yang tidak jujurlah orang yang tidak suka kejujuran. Benar nggak Bu? Orang jahat, orang yang tidak jujur itu tidak suka dengan kejujuran. Buktinya apa Bu? Saya waktu masih di sini, waktu menjadi kepala sekolah di MTS di sini, pernah pada saat itu di tahun berapa lupa lagi saya, waktu pejabat kepala Kemenag ya Kota Bandung pada saat itu ada orang Pak siapa dulu tuh ya menjabatnya tidak lama, jujur orangnya. Biasanya kita para kepala sekolah kadang kalau dapat apa gitu ya Bu ya, minta lima tapi datang naonnya pembeja-beja lima bukan di video. Kalau misalnya cair bos atau apa gitu ya, kadang suka ada uang harus keluar lah pokoknya mah untuk ini, untuk itu, untuk siapa lah supaya begitulah begitu. Nah, satu saat ketika kepalanya itu ganti, dia itu orang yang jujur. Kalau menerima dari kita itu nggak usah bawa itu hak siswa, itu hak sekolah. Begitu Bu. Orang sama sekali dia tidak pernah mau menerima apapun pemberian dari orang lain ya yang berkaitan dengan kebijakan. Kenapa? Karena itu bukan haknya, begitu. Otomatis karena beliau tidak menerima, maka orang-orang di sekitarnya pun jadi tidak. Makanya Bu, ternyata jabatannya tidak lama. Ya, cuman beberapa bulan langsung dipindahkan. Nah, rese jadi gitu loh. Nah, jadi ternyata orang yang jujur di lingkungan yang tidak jujur tidak disukai kejujuran. Ya. Tapi orang yang tidak jujur sekalipun kalau dibohongi mah dia juga tidak suka. Bu, tukang bohong. Aya tukang bohong, ka batur teh ngabohong we. Tapi pas dibohongan ku batur ngambek teu. Ngambek kan sorangan. Ya, begitu. Kenapa? Karena pada hakikatnya tidak ada orang yang suka dibohongi. Tidak ada yang suka dibohongi. Makanya Heraklius, agamanya Nasrani, dia ingin kejujuran dari orang yang diajak bicaranya. Orang yang diajak bicaranya adalah orang Arab. Dia seorang paganisme, penyembah berhala. Ditanya tentang Muhammad. Makanya Abu Sufyan di hadis yang panjang beliau mengatakan, andai saja aku pada saat itu tidak malu begitu ya, tidak malu karena di belakangku ada orang-orang yang mengenalku, inginnya aku berbohong begitu. Tapi karena aku malu di belakang dan takut disebut orang yang berdusta, pembohong, maka aku kepaksa berbohong, kata Heraklius. Kata siapa? Abu Sufyan. Ditanya tentang Muhammad, dijawab secara jujur oleh Abu Sufyan. Padahal Abu Sufyan musuhnya Nabi Muhammad. Ya. Tapi karena dorongan apa? Kekhawatiran dia sebagai pemimpin tidak dipercaya oleh bawahannya, maka dia berkata jujur pada satu, walaupun dia inginnya pada satu tidak jujur karena yang ditanya tentang Muhammad. Begitu. Nah, jadi ternyata orang-orang kejujuran itu memang tidak disukai. Bukan hanya oleh Islam, semua orang ingin jujur. Dan ketika dia diketahui tidak jujur, maka kepercayaan bawahannya akan hilang.
Begitupun pelajaran yang harus kita dapati. Jangan pernah sekali-kali ya, kalaupun ini mah kita masih suka berbohong, masih belum menghilangkan 100% kebohongan yang ada di diri kita, jangan sampai orang-orang yang terdekat kita ya tahu kita bohong. Minimal ya kata Ibu, bukan harus begitu. Minimal kalau kita belum bisa jujur, jangan sampai anak kita tahu kita bohong. Kenapa? Bahayanya 2 kali lipat. 1, ada ketidakpercayaan kepada orang tuanya. Nanti omongan kita nggak akan dipercaya. Oh, mama bohong. Benar, dikatain itu sama anak. Kemarin juga bohong. Nah, itu teh Bu, kepercayaan anak teh hilang. Ya, so kira Ibu makanya walaupun hal-hal kecil jangan suka bohong ke anak. Kayak gini ya, misalnya teh ya udah nanti hari Minggu gitu ya diajak jalan-jalan sama mama. Ternyata hari Minggu nggak jadi. Bagi anak itu apa namanya? Bohong. HP gitu. Bagi anak itu bohong. Dan ingat, satu saat kita menjanjikan sesuatu, tadi keluar dari sarana kita kemarin juga bohong. Dan semakin sering didengar di rumah itu kata-kata bohong, maka kebohongan itu akan menjadi kebiasaan dan akan turun-temurun. Anak kita ya akan membawa kebohongan itu kepada lingkungannya. Begitu. Makanya tanamkan kejujuran pada anak itu, 1 dengan cara kita jangan pernah bohong ya. Kalau mengatakan A begitu. Kalau mengatakan B begitu. Yang kedua, kalau ketahuan anak kita bohong, jangan pernah ada pembiaran. Satu saat anak kita bohong, misalnya, kamu udah mandi belum? Udah belum misalnya. Ternyata kita tahu dia belum mandi. Panggil, jadikan itu sesuatu yang serius. Walaupun cuma sekedar bohong mandi, tapi itu serius, ya serius. Kenapa? Karena bekal kejujuran itu ya bagi kehidupan itu adalah segalanya. Kepercayaan, kebaikan, ketenangan, segala sesuatu adanya pada kejujuran. Dan surga akan diraih bagi orang-orang yang jujur. Makanya di sekolah pun saya sering khawatirkan banyak lahir ketidakjujuran. Bisa jadi berawal dari rumah dan sekolah ketika anak-anak masih kecil. Maka sering saya ulang-ulangi gitu kepada guru-guru itu ya. Jangan biarkan anak satu kali pun melakukan kecurangan, walaupun nyontek. Makanya nyontek bagi saya itu adalah satu hal yang berat, bukan enteng. Kalau ada anak ujian nyontek, itu masalah besar, bukan masalah kecil. Pirage, enggak pirage. Makanya lebih baik saya batalkan penilaian dari ulangan. Makanya dulu saya waktu jadi guru Bu, galak kalau ujian itu. Kalau ujian tidak saya biarkan setiap anak sedikit pun untuk ada kesempatan nyontek. Bahkan saya ancam anak-anak, siapa yang ketahuan menyontek akan dirobek kertas ujiannya, disuruh keluar, tidak boleh ikut ujian. Anak-anak takut. Kenapa? Karena kalau ada pembiaran, anak melakukan menyontek, melakukan ketidakjujuran, lalu ada pembiaran pada guru, maka menurut saya Bu ya, bagi si anak ternyata perbuatannya itu ada pembenaran. Berarti boleh tidak jujur itu. Bahaya. Lebih bahaya nyontek daripada anak nilainya 3. Ya, lebih bahaya nyontek. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh terhadap kepribadiannya, karakternya. Kejujuran akan hilang demi sekedar mendapatkan nilai, ya. Dia kemudian tidak jujur. Begitu. Bahaya. Ya. Bahayanya tadi akan hilang kebaikan, tidak ada ketenangan, tidak ada kepercayaan, ya, dan semuanya akan terkumpul di situ menjadi satu keburukan, ya, keburukan. Karena yang namanya kejujuran itu begini, bukan hanya di lisan, tapi di perbuatan. Dia tidak mengatakan tidak, tapi diamnya dia bisa jadi itu satu kedustaan.
ya, dan terus membunuh menjadi satu fujur, satu keburukan, yahdi ilan nar, menunjukkan kepada neraka. Ya, maka terakhir yang ingin coba saya simpulkan adalah bahwa kejujuran itu sekali lagi adalah modal semua kebaikan dan ketenangan, juga kepercayaan. Dan di situ terkumpul kebaikan yang pada akhirnya diperkenankan orang-orang yang masuk surga itu orang-orang yang jujur. Sedangkan kedustaan ya, adalah pangkal dari keburukan. Keburukan akan dilahirkan dari kedustaan. Setiap bohong akan ditutupi dengan kebohongan. Ya Bu ya, ada tidak kebohongan yang ditutupi dengan kejujuran? Enggak akan. Dari mana tadi? Dari sekolah misalnya. Dari sekolah, padahal tidak ke sekolah. Bohong satu kan? Ditanya lagi sama kita. Belajar apa? Belajar matematika. Ya bohong 2 kali itu. Kan enggak belajar, jangankan belajar matematika, ke sekolahnya juga kan. Ketemu sama guru siapa? Guru si A, udah 3 kali. Setiap pertanyaan itu akan dia tutupi terus dengan kebohongan. Makanya terkumpul kebohongan itu yahdi ilan nar, menunjukkan kepada neraka. Dan ajarkan ini juga kepada anak-anak kita, bahwa kejujuran itu modal utama dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jangan berikan toleransi sedikit pun terhadap kebohongan. Karena kalau kita biarkan anak 1 kali bohong, dia akan mengulang bohongnya itu. Dia akan menganggap biasa, dia akan menganggap itu tidak dosa. Gitu. Ya Bu ya. Nah itu barangkali pelajaran yang kita dapatkan pada hari ini. Tanaman yang ditanam oleh Imam An-Nawawi yang diajarkan kepada kita berkaitan dengan kejujuran, ini sebagai sebuah tanaman kebaikan di kebun-kebun amal kita. Mudah-mudahan kejujuran ini menjadi sesuatu yang mendarah daging ya, menjadi sesuatu yang menunjukkan karakter kita begitu ya, dan orang-orang di sekitar kita, sehingga kita mendapatkan ketenangan. Demikian yang bisa disampaikan. Ada sesi pertanyaan? Masih ada waktu? Masih Pak Ustaz. Ya, jazakallahu khair Pak Ustaz yang sudah menyampaikan ilmunya. Semoga menjadi ilmu yang barokah Pak Ustaz. Ya, masih ada waktu sedikit ya untuk tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, 1 orang saja katanya. Ada satunya dari kami. Mangga silakan yang mau mengajukan pertanyaan. Ya, alhamdulillah. Jadi ada Pak. Ya. Ya, mangga. Ya, jadi bukan, kita tidak berbicara tentang halal dan tidaknya penghasilannya ya, tetapi perilakunya yang bohong untuk sekedar melawak begitu ya, itu yang tidak boleh. Makanya butuh kecerdasan. Jadi pelawak itu kan butuh kecerdasan. Bagaimana caranya melawak tapi tidak bohong? Ya, bisa gitu ya. Melawak tapi tidak bohong. Makanya memang sangat rentan bagi pelawak itu, sangat rentan. Jadi bukan hanya masalah itu, menghibur jadi hiburan jadi bermanfaat. Tapi kadang ketika berlebihan jadi berbahaya juga. Ingat kata Nabi janganlah kalian banyak tertawa, karena itu akan mengeraskan hati begitu. Memang ada sisi baik, sisi buruknya pelawak itu. Nah makanya secerdas-cerdasnya pelawak ya harus pandai begitu ya, bagaimana dia mengemas lawakannya itu tidak mengandung sesuatu yang jadi dosa begitu ya, jadi dosa, menghina orang dan sebagainya kayak gitu, mencelakakan orang, sekedar ingin ditertawakan sampai mendorong orang jatuh, menghinakannya dan sebagainya, itu kan jadi terang. Jadi ada hal-hal yang memang harus diwaspadai, harus dihati-hati begitu. Nah, pertanyaan tadi, apakah penghasilannya menjadi haram? Tidak berdampak begitu, tetapi dia dosa dari perbuatannya, tapi tidak menjadikan haram atas penghasilannya. Ya, dan nanti yang
Kayak begini ya, seorang suami dia mendapatkan harta yang tidak halal, ya. Terus dimakan oleh anak istrinya. Ya. Yang dosa itu perbuatan suaminya, ketidakjujurannya, Pak. Tapi harta yang dimakan oleh anak dan istrinya bukan berarti itu harta yang haram, ya, gitu. Beda. Jadi tidak kecuali ketika si istri tahu begitu itu haram begitu ya, itu diambil dari, maka segera dia jangan memakan. Coba kan ada yang tidak tahu, ya, tidak tahu. Ya, gitu. Demikian. Satu lagi Bangga silakan. Saya kan jualan makanan, misalnya ada yang suka pesan ke saya, dari saya harga sekian, gitu. Nanti si pembelinya itu minta apa? Letak kosong, letak gula. Saya kan nggak tahu ya jual berapa. Tapi pernah juga kejadian, saya tahu dia makan gitu, tapi ke saya tetap segitu. Nah itu saya itu tambahan nggak sih? Ini harus dikaji dulu ya, apakah jual belinya itu, jadi gini ya, kalau orang misalnya menaikkan harga, beli barang dari kita, terus dia meng-up harga, kan boleh, namanya juga dagang, gitu kan ya. Tapi nah makanya harus tahu dulu teknisnya seperti apa. Enggak, jadi saya beli gitu ya ke saya, nanti pas ke rumah itu, gue masukinnya segini ya, jadi masuk bentuk kantor gitu. Oh iya. Saya jual. Ya. Kalau saya juga jual ke reseller gitu, udah lazim lah dia, maaf Ya. karena dia menjual lagi. Ini mah beli ke saya, beli sekian, dia bukan sekian. Ya, kalau kita tahu apa yang dia lakukan itu berpotensi ketidakjujuran, maka jangan berikan kesempatan itu. Maaf gitu ya, saya hanya memberikan bon yang sesuai. Itu punten ya, toko-toko sebagian gitu, walaupun mereka itu non muslim ya, China gitu ya, nggak mau. Saya waktu itu pernah, waktu zaman zaman gini Bu ya. Jadi memang, tapi ini kalau diceritakan panjang ya. Ketika kita terjebak di sebuah instansi ya, kemudian yang berkaitan dengan pemerintah lah gitu ya, itu kadang kita dipaksa untuk hal-hal semacam itu, dipaksa. Jadi nggak mau, makanya berat tanggung jawab jadi pemimpin itu ya, ketika berkaitan dengan hal semacam itu. Ada tokoh yang memang tidak mau ya tidak mau begitu. Dan ketika begitu kita malah diingatkan sama non muslim. Coba bayangkan, diingatkan sama non muslim, enggak Pak, itu kan berarti tidak jujur. Dia pengucu agamanya, menyebutkan itu tidak jujur Pak, karena kalau saya ngasih bon kosong begitu. Makanya begitulah. Semua berawal dari kita. Demikian. Apa yang kita tanam itu yang akan kita panen, betul ya Pak Ustaz. Alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung acara kita pada kali ini. Kami ucapkan terima kasih untuk semua panitia, Mustami dan juga Pak Ustaz yang sudah meluangkan waktunya. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Segala kebaikan datangnya dari Allah dan kekurangan dari kami mohon maaf lahir dan batin. Mari kita tutup acara kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.